glory, glory, glory. Nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja Yesusku. Oh haleluya. Yesusku, Raja. Kalau bukan Tuhan kami tidak ada. Kalau bukan Yesus kami tidak bernafas. Kalau bukan Yesus kami tidak bisa melangkah di tempat ini. Inilah setiap kami umat-umat-Mu. Inilah setiap kami pribadi-pribadi kami sebagai tubuh-tubuh Kristus. Bapa, ketika kami sedang memuji menyembah-Mu, kami percaya Engkau telah meninggalkan tatamu dan Engkau telah duduk dan diam di atas pujian kami, dan Engkau telah bertata bagi kami semua, sehingga kami percaya di sore menjelang malam ini, sebelum kami dengar firman Allah lewat pujian dan penyembahan, kami yang sakit sudah disembuhkan, jiwa kami disegarkan, roh kami dipulihkan, pikiran kami semua dikahirkan. Makasih Bapa buat kehadiran. Makasih matamu tertuju di rumah ini. Makasih hatimu ada di tempat ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau berdamai dengan Tuhan. Biar setiap firman yang akan turun sebentar, baik dosa pikiran kami, dosa hati kami, tutur kata kami, tindak langkah kami, kalau kami salah di hadapan-Mu, kami minta belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terlebih hamba-Mu yang Engkau percayakan bawa firman Allah, bawa dia dalam kekuatan Tuhan, bawa dia dalam roh keperkasaan, bawa dia dalam ilhamnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, ketika firman turun bagi kami sore menjelang malam ini, tidak ada satu jiwa pun yang menolak. Sebab kalau firman-Mu yang turun adalah dapat membentuk kami, dapat mentahirkan kami dari dunia yang fana ini, agar kami dipulihkan, agar kami dibenarkan, agar kami dikuatkan, agar kami disegarkan, agar kami semua disehatkan. Inilah the Jesus Christ.
bahwa dia dengan kekuatan Tuhan, Amin. dia semakin berkurang-kurang. Engkau Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya Bapa, setiap musuh kebenaran sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki kami. Amin, amin, amin. Dan kemenangan sudah menjadi milik bagian kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Siaplah sedia kami akan dengar firman Allah, dan pendengaran kami semua sudah dikuduskan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukur hanya di atas dan di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Allah. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Iglesia menyala dan Haleluya. terus menyala yang mempercayakan saya untuk memberikan kebenaran. Puji nama Tuhan. Bilang singkat, taruh singkat waktu. Singkat sudah ya. Sama firman kita panjang-panjang. Amin. Ketika sebentar saya yang berbicara, dimohon maaf jika ada sepatah kata kebenaran firman Tuhan yang saya ucapkan mungkin keliru. Bagi jemaat, saya mohon maaf. Mungkin ada sebentar sepatah kata, ada kekurangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mohon dimaklumi, karena saya hanya selaku manusia yang ingin memberitakan kebenaran Tuhan kepada kita semua. Kita berdiri di muka ini tuh bukan basuar deh panas, yakin basuar deh titirile. Haleluya. Oh, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan hebat, dia bisa memakai dia bisa pakai orang dimanapun orang berada. Saya pegang prinsip itu yang tadi di gereja pendeta Nixon bilang, amin bagi ibu-ibu, so boleh bawa firman sudah, so boleh bawa khotbah. Itu tadi pendeta Nixon yang sempat bahas sedikit perkataan itu di gereja. Dan saya cuma buang kata haleluya. Ternyata haleluya itu datang kepada diri saya. Oh, amin. Ternyata apa yang kita ucapkan itu memang betul ya. Setiap perkataan adalah doa, itu memang nyata. Dan kenyataan itu yang saya alami saat ini. Apa yang saya buang kata tadi di gereja haleluya, itu yang terjadi di saat ini kepada diri saya. Amin. Tapi saya yakin dan percaya karena serentak tadi selesai ibadah, duduk, lagi tiba-tiba bapak gambar. Selamat sore. Aduh, sama tahu ini hati semulai. Tak pukul ini, ini berangkat ada tujuan dan maksud ini. Ternyata, bersiap bersama itu, amin. Oh, selalu cuma bilang amin saja. Tapi hati ini jantung langsung terlepas. Haleluya. Sebentar, para sedang jemaat, jangan pandang saya karena saya selaku manusia yang berdosa, tetapi pandanglah dan percayalah kepada kebenaran firman Tuhan, sebab firman adalah kehidupan bagi kita umat manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Langsung saja kebenaran firman Tuhan di saat hari ini, di sore menjelang malam ini, saya buka di dalam pembacaan Kolose 2 ayat yang ke-6 dan 7. Saya ulangi lagi, Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bagi yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Dan silakan berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Amin bagi pemuda-pemudi. Haleluya. Orang baca secara bersama-sama. Saya baca topiknya dan kita baca secara bersama-sama ayat yang ke-6 dan ke-7. Kebenaran firman Tuhan, topik kepenuhan hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan, katakan amin. Kita silakan duduk kembali. Karena yang Tuhan telah menaruh iman di dalam pribadi saya dan saudara-saudari yang ada di tempat ini, itu adalah Kristus Yesus yang Tuhan tetapkan untuk orang sesama manusia. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Percuma orang hidup ini karena cuma sementara, diibaratkan mobil mewah yang orang miliki.
kasih contoh. Mobil mewah yang orang miliki. Hari ini saya, oh haleluya, perkataan adalah doa. Saya mau membeli mobil, ya kan? Contoh, tapi amin. Hari ini saya mau mengambil sebuah mobil. Namun saya pakai kendaraan itu hanya beberapa perjalanan. Sebulan mungkin, setahun mungkin. Namun benda itu hanyalah sementara yang saya terima. Tidak selamanya, karena kendaraan yang saya beli tidak seutuhnya. Begitulah hidup kita di dunia ini. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Karena itu, karena Kristus Yesus ada di dalam kita, ada di dalam saya dan saudara, maka itu berilah hidup kita kepadanya atau kepada Yesus yang sesungguh-sungguhnya. Amin. Karena perkataan kebenaran firman Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia Tuhan. Hendaklah hidup orang di tangan Yesus, di tangan Tuhan. Jadi orang perjalanan ini, orang melenceng, salah melenceng ke kiri, dosa. Salah melenceng ke kanan, dosa. Karena hidup cuma sementara. Jadi marilah orang berikan hidup orang kepada Tuhan itu yang sesungguh-sungguhnya. Apa nama yang kesalehan Ayub dicoba itu sangat luar biasa kan? Segala sesuatu yang dia miliki, oh dahsyat sekali. Tetapi apa? Menurut Ayub itu tidak apa-apanya. Karena dia tahu, karena itu hanya sesaat, tidak selamanya. Hanya sesaat. Kalau orang pribadinya seperti Ayub, oh sangat kemungkinan manusia ini pasti ada egonya, pasti ada sombong. Oh kita memiliki ini kong persoe dengan, mohon maaf kata bicara, persoe dengan, iya toh. Kita punya mobil mewah, rumah yang mewah, duit yang banyak. Kalau kita tidak ingat apa yang pemberian Tuhan, oh jelas pasti kita sombong. Kita manusia nih, manusia ini kalau orang ikut orang ego, tetap orang sombong. Memiliki uang banyak saja, harga diri semulai meningkat daripada mereka. Tapi ingat, Ayub sangat kesalehannya sangat luar biasa, tapi dia tidak dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Namun imannya dicobai oleh Tuhan. Luar biasa, imannya Ayub itu dicobai oleh Tuhan. Dicobai, diambil beberapa anaknya, hartanya dicabut, terus diturunkan dengan penyakit yang sangat luar biasa. Ayub deritai. Tapi apa? Dia kutuk Tuhan? Tidak, karena dia tahu hidup ini cuma sementara. Jadi dia berikan yang terbaik kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Itu iman seorang Ayub, sangat luar biasa. Jadi kepenuhan hidup dalam Kristus. Topik pembacaan, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Hidup orang ini cuma di dalam kebenaran firman Tuhan atau di dalam Kristus. Jadi apa yang tak usah bangga dengan apa yang orang miliki. Milikilah kebanggaanmu. Orang memiliki kebanggaan itu karena orang ya luar biasa, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan hambamu ini sangat ganteng, sangat cantik. Orang miliki itu dan orang bangga itu kegantengan dan kecantikan. Namun ada kata namun di situ. Namun kegantengan dan kecantikan orang tidak sampai mati. Amin. Jadi saudara-saudari yang kukasihi, marilah apa yang orang miliki, orang berikan kepada Tuhan. Sebab hidup ini cuma hanya Tuhan sajalah yang orang sembah. Tidak ada satu nama lain, hanya Tuhan. Lanjut di ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini berakar ini sebanyak yang, apalagi orang ada kelompok eklesia menyala ini. Kelompok eklesia menyala. Selalu orang pergi kobong ini ditopang dengan doa. Selalu orang
Sebelum orang melakukan pekerjaan, orang selalu diawali dengan penyembahan kepada Tuhan. Dari situlah orang mulai berakar dengan di dalam Kristus. Kalau orang sudah bentuk kelompok, namun orang bekerja seenak-enaknya saja. Istilah kata-kata hari-hari bilang satu-satu Mario. Oh, orang tak akan berakar. Karena apa? Karena di dalam itu tara ada yang penyembahan, tara ada kebenaran firman, tara ada doa-doa yang orang naikkan kepada Tuhan. Mau berakar bagaimana? Kalau terhadap penyembahan, kebenaran firman, dan doa-doa yang orang naikkan. Orang berakar di bentuk ini dari segala sesuatu penyembahan. Orang datang sedikit-sedikit ke ibadah atau orang menyembah Tuhan, itu orang mulai berakar. Oh, seperti tanaman yang orang tanam, seperti pohon yang orang tanam. Dari bibit atau dari bijinya, terus dia tunas, itu mulai berakar. Terus orang berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau orang so berakar, jangan orang lupa bersyukur kepada Tuhan. Tanpa firman, jelas orang akan berakar. Mau berakar bagaimana firman teradorong ke orang? Amin. Amin, saudara. Amin. Orang mau berakar kalau ada firman, jelas orang akan mau berakar. Tanpa firman, orang tak akan berakar. Karena banyak di luar yang orang lihat, sebagaimana saudara-saudari kita yang bukan tak mengenal Tuhan, bukan, tapi yang belum mendekat, memberi diri kepada Tuhan. Mereka kurang berakar di dalam kekristenan. Mereka belum berakar di dalam Tuhan karena mereka sering mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka seakan-akan meninggalkan kebenaran firman Tuhan, itu Alkitab. Orang hidup kalau bukan kebenaran firman Tuhan, jelas orang tak akan hidup. Karena sebagaimana hidup firman yang berkata. Amin. Firman yang berkata, maka orang hidup. Nah, jika orang so berakar, berarti firman itu so ada di dalam diri orang. Dan sebagaimana jika firman so ada di dalam diri orang, pergunakan firman itu atau pergunakan iman itu. Seperti apa? Dimanapun engkau berada, di situ ada Tuhan dan di situ ada firman. Imanmu akan berakar di situ. Jika orang sering memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan sering, atau saja orang berbincang, seperti di kelompok Iglesia ini, saat orang selesai kerja ada berbincang tentang kebenaran firman Tuhan, di situ orang akan mulai bertumbuh, berakar. Itu juga para anak-anak, pemuda-pemudi yang ada. Jika orang ingin berakar itu, orang jangan lepaskan yang namanya kebenaran firman Tuhan supaya orang berakar di dalam. Kalau orang lepas kebenaran firman Tuhan, jelas orang berakar terkuat. Orang kurang berakar. Amin, pemuda-pemudi. Amin. Jadi marilah, jika kalau manusia berakar terus lebih berakar lagi seperti pohon beringin, akarnya banyak. Ya toh? Tapi jangan akar banyak dong. Angin kemarin kau tak cabut, itu berarti kurang berakar. Ya berakar cuma untuk akar banyak, tapi tertanam dan dolong sehingga angin kuat cuma tak cabut. Kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jika orang sudah berakar, jangan lupa nama Tuhan, nama Yesus yang Tuhan sanjung, nama Yesus yang memberikan nafas hidup kepada orang. Dan sampai saat ini orang hidup itu berarti orang masih berakar dalam Tuhan. Amin. 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 Berarti orang punya akar di dalam Tuhan. Saudara-saudari punya akar di dalam Kristus. Amin. Amin. Berarti hari ini orang sangat berakar di dalam Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini walaupun cuma singkat, cuma sepatah kata, dimohon maaf jika perkataan susunan kata atau perkataan kebenaran firman Tuhan saya salah ngomong atau saya salah bicara, mohon dimaklumi. Mohon maaf Tuhan dan mohon maaf kepada
saya teruslah menjadi Kristus dimanapun orang berada, dan teruslah kuatkan iman orang sekuat-kuat mungkin, karena dunia ini orang lihat, orang tahu bersama, dunia ini semakin orang melangkah, semakin tergoyah dunia ini. Jadi teruslah giat-giat untuk bertumbuh, berakar dan beriman lebih kuat lagi. Amin. Mungkin sampai di sini saja kebenaran firman Tuhan yang singkat, dan seterusnya saya kembalikan kepada Bapak. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan bagi kita semua. Kita sama-sama mari berakar dalam Tuhan. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, percaya seperti apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari di ibadah Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Dama, bahwa kehidupan kita tidak akan khawatir dalam ketakutan yang mendalam. Kalau kita tidak berakar,
hilang topik konsentrasi. Jadi belajar terlambat tidak mengapa. Papa jaga bilang, kan itu cuma butuh DP berkat, tapi DP awal jangan jaga konsep begitu, makanya terlambat terus. Jadi orang belajar untuk menghargai hadirat Tuhan. Jemaat Eklesia, ketika orang ada di tempat umum, disiplinkan diri, ikut dan hargai hadirat Tuhan. Kalau lagi firman
sayang sa, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang